Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa para pemirsa dimanapun berada, semoga kita semua hari ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita muliakan, guru kita Buya Yahya, yang hari ini beliau sedang berada di Jawa Timur. Semoga beliau senantiasa dilindungi oleh Allah, diberi kesehatan, sehingga dapat senantiasa menyertai amalan-amalan harian kita. Tujuannya agar semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa para guru al-asatidha al-muhtaramin di pesantren Al-Bahjah Cirebon. Kita juga bermohon kepada Allah semoga para guru al-asatidha tetap mendapatkan bimbingan dari Allah, hingga bisa menyertai juga langkah-langkah harian kita dengan masukan-masukan, kajian-kajian yang mereka berikan, dan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Kemudian sebelum saya menyampaikan apa yang tadi disebutkan oleh pembawa acara, ada sedikit ralat barangkali ya. Kalau nama saya Lutfi Basori, saya pengasuh pesantren Ribat Al-Murtadho Al-Islami Singosari Malang, bukan Darul Mustafa ya, tapi Ribat Al-Murtadho Al-Islami Singosari Malang. Saya dari Jawa Timur. Kebetulan ada acara keluarga di Indramayu. Saya mengambil kesempatan untuk silaturahim ke tempat Buya Yahya. Kemarin sudah ketemu, hari ini saya datang ke sini, ternyata beliau ada di Jawa Timur. Kemudian kata para guru, kalau bisa ikut mengisi pagi hari ini. Cuman saya katakan, saya kalau diminta ngisi ya nggak ngisi tafsir. Kalau ngisi tafsir kan berkesinambungan satu dengan seterusnya ya, namanya juga tafsir Al-Quran. Ya lebih baik bincang-bincang perkenalan lah, silaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Karena setiap umat Islam yang satu dengan yang lainnya itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh yang saling terkait. Bila mana satu tubuh, kalau dalam tubuh itu ada anggota tubuh, sebut saja mata lagi sakit, maka yang merasakan ini semuanya ya. Mata lagi sakit, yang bekerja tangan ya, menutupi ya dah, cari obat tetes, padahal yang sakit mata, yang sakit kaki, wah semuanya. Mau makan, ini kan urusan perut ya, mau makan, tapi terpaksa harus tidak bisa lancar gitu, jalannya pelan-pelan gitu ya, merangkak kadang-kadang. Kalau kakinya betul-betul sudah parah misalnya ya,
Padahal yang sakit kakinya, yang merasakan ikut perutnya, belum lagi pikirannya, otaknya, dan lain sebagainya. Bahkan yang bukan anggota tubuh pun, bukan murni anggota tubuh itu ikut repot, Bu. Kakinya sakit, duitnya juga sakit jadinya ya. Padahal duit bukan anggota tubuh, tapi bersinergi dengan anggota tubuh. Oh, namanya duitnya kan ditaruh di saku, menempel. Dikatakan oleh dalam kata mutiara, manjalas janas. Siapa orang yang duduk menyertai sesuatu janazah, maka dia akan seperti yang disertainya. Kalau duit tersebut hidup di sakunya orang muslim, kan gitu ya, duit itu kan dekat dengan orang muslim, maka duit tersebut bisa untuk sodako, untuk pengobatan yang baik, ya dah. Tapi kalau kebetulan duit itu bertetangga dengan penjahat, misalnya aja dengan orang-orang yang ahli narkoba, maka duit ini bisa jadi maksiat, betul enggak? Bisa untuk mabuk, bisa ini, bahkan bisa untuk merampok. Loh, kok duit untuk merampok gimana? Iya, untuk peralatan belinya kan, mau beli pisau pakai duit ya. La haula wala quwata illa billah. Karena itu alhamdulillah pada hari ini saya ingin gitu ya, datang ke sini ingin berjalas, duduk, jalas itu duduk merapat dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah semuanya adalah ahlul khair, semuanya minas solihin was solihat ya. Apalagi di tempat pesantren, raudhatun min riyadil jannah. Pesantren adalah satu taman dari taman-taman surga. Maka dengan bimbingan Buya Yahya, mudah-mudahan bapak dan ibu semua yang hadir dan juga para pemirsa, ini termasuk menjalas, siapa orang yang jalas duduk tapi duduknya bersama orang yang ahlul ilmi, orang yang mengerti ilmu, janas akan menyerupai atau memper-memper sama-sama dengan orang yang ahli ilmu tersebut. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apalagi kita hidup di zaman sekarang ya, yang dikatakan era globalisasi, era yang sudah akhir zaman, betul? Akhir zaman, betul? Lawang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, saat hijrah itu kalau dihitung sampai sekarang ini berarti kan sudah 1460 berapa? 7 ya? Betul? Hijriahnya berapa sekarang? 37 atau 67? 37. Tahunnya sendiri tidak hafal, tahun Masehi kok hafal. Kebalik orang-orang ini. Berarti Nabi itu tatkala hijrah sudah berapa tahun? 1437 tahun yang lampau. Itu beliau sudah mengingatkan di zaman beliau hidup itu sudah akhir zaman. Kalau gampangnya kan berarti 14 abad yang lampau. Suatu saat Nabi kita Muhammad SAW jalan-jalan ketemu dengan salah seorang yang maaf ini dalam hadisnya ya, perawakannya agak gempal atau kekar gitu ya. Badannya atau kulitnya ada sedikit kehitam-hitaman, rambutnya ini keriting, nggak tahu bahasa keriting di sini ya, kriwil gitu barangkali ya, ya pokoknya keriting yang sangat lah gitu. Namanya Ibnu Sayyad namanya. Dan kebetulan Ibnu Sayyad ini ya non muslim waktu itu ya, perilakunya itu jahat lah. Perilakunya jahat. Nabi itu tiba-tiba mengatakan yang ringkasnya begini, saya khawatir jangan-jangan engkau ini Dajjal, intinya begitu. Kalau sudah muncul Dajjal berarti apa? Hari kiamat sudah dekat untuk terjadi. Di zaman Nabi hidup Nabi itu pernah
curiga lah barangkali demikian ya bahasa sekarang ya, menyangka bahwasanya Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal yang sudah muncul. Walaupun pada akhirnya dalam riwayat bahwa Ibnu Sayyad itu masuk Islam pada akhirnya, artinya bukan Ibnu Sayyad yang jadi Dajjal. Tapi lihat, Nabi Muhammad SAW sudah merasa di zaman beliau hidup ini sudah masanya akhir zaman, mendekati kiamat. Bagaimana dengan zaman kita setelah beliau meninggal dunia, wafat, dan kalau dihitung dari hijrahnya sudah 14 abad tahun yang lampau. Tentu dekatnya kita dengan hari kiamat semakin hari semakin dekat. Kita juga menjadi heran, kadang-kadang umat Islam ini kurang waspada. Anak-anak kita, remaja-remaja kita juga kurang waspada. Tahun baru seperti kemarin itu ya, tahun baru Masehi, mereka membuat gebyar sedemikian rupa, bukan sekedar anak muda-muda, yang tua juga, bukan sekedar di Indonesia, hampir di seluruh dunia yang ada umat Islamnya itu loh, mereka mengadakan peringatan perayaan besar-besaran. Ada satu video di Dubai kan negara Arab ya, itu untuk menyambut tahun baru Masehi miliknya orang-orang Nasrani ini, mengadakan atau disiapkan kembang api yang bukan nilainya itu 1 juta 2 juta rupiah, tapi hampir miliar, segala macam luar biasa. Tapi mereka lupa bahwa semakin datang tahun baru berarti hari kiamat semakin dekat. Betul? Zamannya Nabi sudah kiamat dekat, karena dikatakan Nabi akhir zaman. Lah sekarang umatnya ya sudah hampir habis ini ya zamannya ya. Saya nggak tahu kalau bahasa Cirebon ya, kalau bahasa Malang itu zamannya sudah koret-koret. Ngerti koret-koret? Gini koret-koret itu ya, ambil sisa-sisa ya. Nah, kalau misalnya ada orang masak gitu ya, masakannya itu sudah, misalnya masak soto gitu ya, sudah tinggal sedikit, kemudian dipaksa untuk dicari, itu namanya koret-koret. Ini zamannya sudah koret-koret. Biasa kalau zamannya sudah koret-koret, kata orang Jawa Timur, maka jadinya zamannya korat-karit. Tahu korat-karit? Korat-karit itu amburadul, ya dah. Ya ini, Nabi SAW juga mengingatkan kita. Pada suatu saat Nabi bersabda, Nabi Muhammad SAW, saya ambilkan kalau Buya Yahya mengajar tafsirul Quran ya, jadi Al-Quran dibaca, kemudian ada pembacaan tafsirnya. Saya mungkin akan melengkapi dengan takwilul ahadits. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW dengan artian menurut para ulama salaf. Qala Rasulullah SAW, innallaha la yakbitul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengambil ilmu intizaan dengan mencabutnya sekaligus dari para hamba. Walakin yakbitul ilma biqabdil ulama, tapi Allah itu akan mencabut, menghilangkan ilmu itu biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tatkala sudah tidak tersisa orang alim, ittakhadan nas ru'usan juhala, maka orang-orang itu akan mengangkat pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka dari karangan orang-orang bodoh agama, jahil alias bodoh agama. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin, maka tokoh-tokoh yang diangkat oleh masyarakat itu su'ilu, ditanya tentang urusan agama,
fa'aftau bi ghairi ilmin, lantas mereka tokoh-tokoh itu aftau mengeluarkan fatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu yang memadai, fadallu wa adallu, maka pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh agama itu dallu, mereka sesungguhnya tersesat, wa adallu, dan menyesatkan umat. Kapan itu terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu? Yaitu kelak di akhir zaman. Di akhir zaman. Ini sabda Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan akhir zaman. Jadi kerusakan di dunia ini sebenarnya adalah kerusakan bila mana dunia Islam sudah tidak banyak orang yang berilmu agama, yang mengamalkan ilmu agamanya. Kalau sudah masyarakat Islam ini masa bodoh terhadap ilmu agama, naudzubillah min dzalik, disitulah letak sudah dekat sekali dengan hari kiamat. Apa sekarang sudah masanya? Ya, kalau kita melihat para ulama-ulama yang terkemuka sudah banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengenal satu figur almarhum ya. Beliau bernama Al-Habib Muhammad bin Yahya, atau dikenal dengan panggilan Ayib Mu ya, Cirebon, Jagasatru. Saya alhamdulillah pernah dekat dengan beliau sebelum wafat. Loh, orang sekelas beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari ganti seperti beliau kan tidak mudah. Betul? Padahal kalau kita mau membahas dengan detail, orang yang lahir sebelum wafatnya atau sebelum lahirnya Ayibmu, itu berarti ayahnya ya, Habib Syekh misalnya, atau gurunya Habib Syekh, atau guru-gurunya lagi, yang jelas di atas ini ilmunya jauh lebih luas daripada Ayibmu. Nah sekarang Ayibmu sudah tidak ada, tinggallah yang muda-muda. Barangkali kalau ditimbang-timbang, yang muda-muda ini ya ilmu jauh di bawah dari kelasnya Ayibmu. Nanti ustadz-ustadz yang tadi mengisi tadi, ustadz siapa tadi ya, kalau sudah tua kemudian wafat misalnya, berarti kan adik-adik kelasnya. Betul? Logikanya wong namanya adik kelas, apalagi muridnya, itu biasanya ilmunya jauh di bawah standar gurunya, terus sehingga pada suatu masa orang-orang ini atau masyarakat muslim sudah tidak dapat lagi mencari ulama yang benar-benar ulama hakikatan, ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang dalam kitab Zubat sampai dikatakan tentang kaidah ulama yang benar itu bagaimana, yaitu ulama yang mengamalkan ilmu yang difahaminya kesehariannya, itu demikian. Gimana kalau ada orang alim, ya dia menurut masyarakat namanya ulama. Kalau zaman sekarang kalau di Indonesia namanya kiai, barangkali begitu ya, dipanggil kiai lah, dipanggil ustadz, panggil kiai, tapi standar ilmunya tidak seperti ulama-ulama terdahulu, dan amaliyahnya juga jauh dari standar orang-orang soleh. Maka dalam kitab Zubat dikatakan fa'alimun bil ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang mengerti suatu ilmu tapi dia tidak mengamalkannya, dia belajar ilmu tidak mau mengamalkannya. Belajar ilmu untuk dikaji, tidak untuk diamalkan. Misalnya dikaji itu begini, misalnya ada orang berbicara tentang puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan itu adalah puasa yang paling afdol, puasa yang diwajibkan, puasa yang ini segala macam pahalanya ini dan segala macam, tapi dirinya tidak mau berpuasa. Bukan ibu-ibu yang sedang dalam keadaan uzur, tidak, itu maklum. Ini enggak, sebut saja seorang lelaki ya, bapak-bapak ustadz lagi, kiai lagi misalnya ya, dipanggil kiai, begitu ceramah membahas, ada diskusi matang sekali, tapi begitu bulan Ramadan dia justru tidak melaksanakan
puasa. Ini namanya wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya itu mu'adzabun min qabli ubbatil wasan, kelak di akhirat bakalan disiksa oleh Allah sebelum para penyembah patung. Para penyembah patung itu loh, kan syirik, itu pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan didulukan azabnya, siksanya adalah orang yang belajar ilmu, menguasai ilmu, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Kira-kira kalau zaman sekarang sudah banyak tidak terjadi semacam ini? Banyak tidak? Banyak. Kadang predikat-predikat kita ini ya, mulai dari predikat santri. Wah, santri kan sebuah predikat yang luar biasa ya. Mungkin lebih jauh lagi, kita akan lebih luas mungkin jamaah majelis taklim. Ah, ini jamaah majelis taklim. Kan luar biasa nih predikat. Kamu hadir di mana? Jamaah majelis taklim mana? Oh, saya jamaah majelis taklim. Misalnya Riyadul Ilmi, saya Al-Bahja, saya Majlisun Nabi dan lain sebagainya, ya. Riyadus Shalihin, ya pokoknya yang umum di masyarakat, di mana-mana kan ada itu ya. Tapi begitu di luar, sholat ya tidak, ya tidak. Apalagi sholat yang wajib ini ya, sholat yang wajib ya tidak. Apalagi yang sunnah. Waktu puasa ya tetap saja, siang hari merokok misalnya ya tetap saja. Belum lagi melakukan kemaksiatan. Yang ibu-ibu ya demikian juga. Kamu majelis taklim mana? Saya majelis taklim Al-Bahja, saya majelis taklim apa misalnya Al-Wardah dan lain sebagainya. Pulang dari majelis taklim, maaf, panas ini, jilbab ini lepas saja lah. Ada yang semacam demikian di masyarakat. Ini mempunyai ilmu, di majelis taklimnya diajari, dibahas, tapi praktek di lapangan tidak dilakukan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang demikian ini sebenarnya adalah proses akhir zaman yang dekat dengan hari kiamat. Nanti kalau sudah majelis taklim itu diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten di dalam agama dan syariatnya, justru sudah semakin macam-macam ini majelis taklim ini, macam-macam. Beberapa figur yang mempunyai majelis taklim, walaupun kajiannya apa saja itu, sekarang sudah banyak menyimpang dari ajaran tauhid. Tanggal 24 kemarin, 20 Januari ini ya, ada majelis taklim. Kan majelis taklim Islam ini ya, mengadakan salawat Nabi. Tapi salawatnya ini dengan lagu-lagu pujian kepada Yesus Kristus. Ini majelis taklim model apa ini? Bukan mengajak orang itu menjauhkan diri dari kesyirikan, justru mengusung kesyirikan ke tempat majelisnya tersebut. Ada yang demikian ini. Kalau kita mungkin ibu-ibu ya yang punya putra bisa main internet ya, melihat di YouTube, mungkin bapak-bapak juga ya, mungkin yang sepuh-sepuh ini tidak menguasai, tanya saja gini. Kemarin di Solo ini ada mahasiswa di Universitas Islam itu pakai jilbab yang mahasiswinya ikut ke gereja dalam urusan memperingati Natal di gereja Universitas Islam. Bayangkan saja Pak, bukan akhir zaman ini. Kalau ditanya, loh bagaimana kamu kok demikian? Iya, kata Syekh Fulan, kata Kiai Fulan, kata Ustadz Fulan, gak apa-apa, itu kan untuk toleransi beragama. La haula wala quwata illa billah. Hadir dengan jilbabnya, musibah akhir zaman. Padahal duduk di tempat Natalan yang mereka menyembah Yesus itu kan syirik.
Loh, kalau ada umat Islam ikut Natalan berarti ikut merestui kesyirikan. Naudzubillahi min dzalik. Kalau ditanya dari mana ilmunya, oh ya dari tokoh fulan. Tokoh fulan ini ketua misalnya organisasi ini dan itu, boleh kok katanya. Ini yang dikatakan sebenarnya tokoh-tokoh itu termasuk adalah orang awam yang jadikan pemimpin. Jadi kan dikatakan ya hatta ittakhadan nas ru'usan juhala, karena orang alim-alim yang sesungguhnya ini sudah pada wafat dipanggil oleh Allah, maka ormas-ormas, mungkin juga partai-partai, barangkali juga majelis-majelis yang sudah tidak mempunyai figur ulama yang benar-benar takut kepada Allah, maka mengangkatlah dari kelompok tersebut satu tokoh yang menonjol, pinter berbicara, pinter berargumentasi, ya, pinter debat dan lain sebagainya, tapi dia ini dari kalangan awam yang sesungguhnya. Wong zaman sekarang loh Pak, mohon maaf ini ya, ada kemarin sore dia menyanyi di pelataran atau di konser-konser, tiba-tiba pulang menjadi ustadz atau ustazah. Ya dah, kemarin hari main film, bahkan filmnya film seronok kadang-kadang, maka tiba-tiba sore harinya dia sudah menjadi ustadz atau ustazah. Musim enggak kayak demikian Pak? Musim. Kenapa? Ya sebagai public figure. Dia public figure, karena public figure mempunyai orang-orang yang pengidola. Karena banyak masyarakat yang mengidolakan, maka masyarakat meminta fatwa dari orang tersebut. Apa pandangan bapak, apa pandangan ibu tentang masalah hukum Islam ini dan itu? Dijawab Pak, fasuilu, maka orang yang ru'usan juhala menurut Nabi itu pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh masyarakat ya, dari kalangan orang-orang awam, suilu, ditanya tentang ilmu, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka dia berfatwa karena dia seorang tokoh masyarakat, seorang public figure yang pembicaranya itu selalu didengarkan oleh para pengidolanya ya. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu, sesungguhnya orang semacam demikian ini dallu, yaitu orang tersesat. Wa adallu, dan akan menyesatkan orang yang berkiblat kepadanya. Lawang bintang film. Ya, kalau mau bintang film, jadi bintang film, jadilah bintang film yang baik, menutup aurat, ya nah, bintang film yang film Islami. Ya sudah, masyarakat melihat saya senang dengan figur itu, kenapa? Islami sekali, bagus filmnya, sudah selesai. Mungkin masyarakat berdoa mudah-mudahan sampai akhir hayatnya menjadi bintang film yang baik, yang tidak melakukan maksiat-maksiat baik di dalam film maupun di luar film. Kan begitu ya dah. Saya contohkan juga penyanyi misalnya, seorang penyanyi yang memang dia senang semacam itu. Dulu ada beberapa tahun yang lalu yang tiba-tiba di Indonesia ini heboh oleh penyanyi muda X Factor ya Pak, Fatin Sidkia misalnya, sampai MUI pun menyurati gitu ya, dengan tulisan kalau tidak salah isinya, "Hai Mbak Fatin gitu ya, kamu sekarang menyanyi tidak melepas jilbab, maka kami berharap kalau engkau menjadi penyanyi tenar sekali, jangan sampai gara-gara ketenaranmu itu engkau melepaskan jilbab." Ya kita katakan, mungkin saya pribadi ya tidak sepakat dengan penyanyi-penyanyi karena bukan urusan agama ya, tapi urusan jilbab menjadi saya sepakat. Ini kan baik sehingga dipuji ya dah. Tapi kalau tiba-tiba seorang Fatin ini berfatwa agama karena dia terkenal, ya kan jadi rusak semuanya ini, betul? Seorang pemain film berbicara tentang apakah bayi yang lahir perlu diadzani atau tidak diadzani, dia berfatwa tidak perlu diadzani karena hadisnya hadis palsu. Tahu dari mana pemain film tiba-tiba berfatwa hadisnya hadis palsu? Kapan belajar hadisnya? Wong tiap hari di tempat syuting. Oh saya baca, gurumu siapa? Oh
guru saya kelasnya internasional, bukan sekedar kelas lokal. Guru saya adalah Syekh Google. Baca di Google, tidak punya sanad ilmu yang benar. Kan musibah ini. Ya memang dunia zaman sekarang ya, orang figur paling alim di dunia ya Syekh Google ya. Mau cari apa saja, yang baik ada, yang maksiat lebih banyakkan lagi. Ya, lo apakah semacam demikian guru yang dibenarkan di dalam agama? Oh tidak. Jadi Syekh Google ini termasuk ittakhadhan nas ru'usan juhala ya. Manusia masyarakat ini menjadikan Syekh Google sebagai pimpinan. Fasuilu bi ghairi ilmi. Fasuilu fa'aftau nas. Fasuilu fa'aftau ya. Maka Syekh Google ditanya, fa'aftau, maka dia berfatwa. Syekh Google ini, kamu coba klik, wah ini sudah kita katakan saja ini hadisnya palsu, rawahul Wahabi misalnya ya, diriwayatkan oleh tokoh Wahabi. Ya mesti saja bilang orang Wahabi ya mesti segala sesuatu menjadi dhaif dan palsu kan gitu ya. Ya katanya syekhnya Syekh Google. Ini fadallu, Syekh Google ini sebenarnya dulu dia tersesat. Fadallu, dan dia menyesatkan umat lo banyak lo Pak. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang punya anak-anak generasi muda yang memang ahli di dalam kehidupan di IT ya, dunia maya ini, jangan bangga-bangga Pak, harus diteliti. Sekarang ibu-ibu di sini kalau ada orang yang meninggal dunia ditahlili apa tidak? Ditahlili apa tidak? Kita warga Ahlussunnah wal Jamaah mentahlili mayit yang sudah wafat apa tidak? Syekh Google separuhnya mengatakan haram mentahlili mayit, katanya Syekh Google. Sama perawinya Syekh Google, rawahul Wahabi, diriwayatkan oleh tokoh-tokoh Wahabi. Kalau salah guru ya begitu jadinya. Tapi kalau kita melihat ya kitab-kitab, misalnya ini ada Nihayatul Muhtaj ya, fil fikhi ala mazhabi al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu misalnya. Kitab-kitab yang muktabar semacam demikian ini, dan kitab-kitab yang lain ada membahas bolehnya orang mentahlili mayit, boleh. Dan Nabi pun mentahlili mayit, perintah Nabi itu. Loh, kapan? Apakah Nabi juga mengadakan tahlilan? Iya, tapi dengan cara beliau. Saya kira tahlilan di Cirebon sama di Singosari ya ada sedikit berbeda. Ya dah, tradisinya. Maka kita dengan caranya Nabi juga sedikit berbeda tradisinya. Nabi bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Ini hadis perintah. Padahal kita tahlilan juga baca surat Yasin. Berarti Nabi juga perintah tahlilan. Begitu dan seterusnya. Nah, ini kalau ulama-ulama salaf menerangkan semacam itu. Kalau Syekh Google justru tidak memperbolehkan hal ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini problema kita, problema umat yang memang terjadi zaman sekarang ya. Saya tidak ikut merayakan tahun baru Masehi ya. Tapi hari ini tanggal berapa Masehi? Tanggal 2 ya. Nah, kalau tanggal 2 menurut tahun baru tanggalan Masehi berarti masih baru sekali ya. Penanggalan baru ini ya. Kalau dihitung 1 tahun ya, berarti sisa berapa? 363. Akan datang lagi problem-problem yang tadi dilakukan ya oleh umat Islam. Tinggal setahun lagi, nunggu setahun lagi, itu satu. Kalau kita bicara tahun baru Hijriah ya, sudah sekarang bulan Maulid, sudah dekat dengan tahun baru Hijriah, tidak lama lagi, lebih cepat. Yang repot begini Pak, yang repot problem umat yang tidak terselesaikan. Kalau sudah tanggal atau bulan Desember, kalau melihat bulan umum ya, kalau sudah bulan Desember, itu akan terjadi pro kontra antara orang-orang yang berpegang teguh dengan pendapat para ulama salaf ya, yaitu yang melarang seorang muslim mengucapkan selamat Natal.
ulama-ulama yang kompeten dan ingin akidahnya selamat, ya. Saya juga mendengarkan fatwa Buya Yahya bahwa beliau termasuk orang-orang yang mempertahankan keharamannya mengucapkan selamat Natal. Begitu, ya. Saya sering juga mendengarkan ceramah beliau lewat YouTube, ya, tahu saya. Tapi ada pihak lain yang mengatakan boleh mengatakan ucapan selamat Natal. Jadi terjadi kontradiksi, tidak selesai-selesai. Dah Desember akhir, maka ada dua kelompok masyarakat ini. Saya tidak bicara non-muslim urusan mereka lah. Tapi bicara intern umat Islam. Intern umat Islam ada dua kelompok. Yang satu ingin menjadi dirinya bersih, berakidah yang benar, berakhlak sesuai dengan ajaran Nabi, yaitu orang-orang yang tidak mengikuti perayaan tahun baru. Mudah-mudahan bapak-bapak dan keluarga kita termasuk golongan orang-orang yang tidak ikut merayakan tahun baru Masehi. Allahumma amin. Bahkan anak-anak kecil kita nangis-nangis minta beli trompet tahun baru, nggak perlu dituruti. Saya di masjid kemarin juga menyampaikan, nggak usah dituruti, biar mereka menangis di dunia daripada besok di akhirat menangis di hadapan Allah karena ditampakkan pintu neraka. Naudzubillahi min dzalik. Sedangkan keluarga kita juga ada, saudara kita juga ada yang kelompok kedua ikut rame-rame merayakan tahun baru Masehi. Itu problem yang tidak pernah terselesaikan, PR umat Islam. Nanti bulan Muharram, sebelum bulan Muharram, ya, sekarang ini bulan Maulid, betul? Rabiul Awal. Kita umat manusia, Mas, kita umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, benar-benar rame-rame bersama-sama, ittihad, bersatu memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia Islam ini. Tapi ada juga yang mengaku umat Islam, mereka getol dan semangat di dalam mengatakan yang melakukan Maulid Nabi ini termasuk haram, berdosa besar, bid'ah, dhalalah, sesat, yang tujuannya atau jalannya ini kelak akan menuju neraka. Jadi yang satu mengatakan bahwasanya perayaan Maulid Nabi adalah menciptakan cinta kasih kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok yang lain menuduh kamu ini bid'ah dhalalah, akan di neraka, divonis di neraka. Tidak selesai-selesai nih problem umat Islam. Betul? Terjadi. Bulan Muharram akan datang. Demikian juga sebagian masyarakat Muslim di mana-mana memperingati tahun baru Hijriah. Ada yang pawai ta'aruf, ya dah. Mulai dari anak-anak yang kecil diajar untuk jalan di tengah jalan pawai ta'aruf, bukan demo, ya, pawai ta'aruf dengan slogan-slogan keislaman. Yang satu mengatakan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat, jadi nggak usah diadakan pawai ta'aruf atau memperingati tahun baru Hijriah. Ribut lagi, ya, apa itu bulan, demikian dan seterusnya. Ini umat Islam selalu aja semacam demikian, tidak menghormati orang yang mempunyai pendapat, apalagi yang berpendapat itu dengan hadis-hadis konkret. Ini belum keseharian kita, Pak. Umat Islam ini bisa dikatakan diobok-obok dari luar maupun dari dalam. Orang ziarah kubur, Nabi itu ziarah kubur, kita mengikuti ziarah kubur. Ada pihak-pihak mengatakan ziarah kubur syirik. Naudzubillahi min dzalik. Enggak selesai-selesai. Enggak selesai. Kalau Ramadan, apa yang diperdebatkan? Ramadan datang, berdebat, Pak, masih, Pak. Tarawihnya berapa rakaat? Sampai urusannya kecil-kecil ini umat Islam enggak selesai-selesai. Kenapa? Ya tadi itu, karena yang alim seperti contoh misalnya Imam Syafi'i sudah tidak ada. Lebih bawah lagi Imam Ghazali sudah wafat.
Ya dah, mungkin lebih dalam, lebih jauh-jauh lagi kalau saya, mohon maaf, saya pengurus Nahdlatul Ulama, ya, saya pengurus Nahdlatul Ulama di MWC NU Singosari, Malang, kecamatan, jajaran Rois Surya, saya jajaran Rois Surya. Ya saya bicara NU kan tidak apa-apa ya. Ini sekelas Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah tidak ada sekarang. Yang tegas, saya baca buku-buku beliau ini luar biasa. Tidak seperti penerus-penerusnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah figur, beliau itu ulama yang luar biasa, kelasnya dunia Pak. Bahkan beliau mengambil riwayat-riwayat dari masyayikh yang ada di Mekah Al-Mukarramah, yang sanadnya ini adalah sanad Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti akidah Asy'ari Maturidi. Kebetulan guru saya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Makkah Al-Mukarramah, saya belajar 8 tahun kepada beliau di Mekah. Itu sanad-sanad beliau kepada guru-gurunya di atas itu nyambung Pak dengan sanadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi kelas-kelas ulama semacam demikian sudah pada diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masyarakat menjadi bingung mau berkiblat kepada siapa. Yang satu berkiblat kepada orang awam di kelompok mereka, ya, yang asal, yang rujukannya adalah Fadilatus Syekh Al-Ghogeli, kan gitu ya, Fadilatus Syekh Al-Ghogeli. Yang satu juga kelompok orang awam ini, wana kadang-kadang fanatik buta, sampai orang yang ditokohkan ini berbuat maksiat tetap saja diagung-agungkan, bahkan di dalam kutip ya, didaftarkan menjadi wali kadang-kadang Pak. Ada wali pendaftaran ini ya, sekarang zamannya wali pendaftaran diri nih. Iya, mau bayar berapa nih daftarnya ini ya jadi wali, zaman sekarang Pak. Padahal tidak standar di dalam urusan syariat. Cari tokoh sekelas Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berani mengatakan tidak kepada aliran sesat, itu susah zaman sekarang. Tokoh-tokoh NU pun itu zaman sekarang ini, walaupun saya juga orang NU ya, terpaksa harus ngomongnya, aliran sesat dirangkul Pak. Apa dalilnya? Hak asasi manusia. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dipakai standar itu hak asasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tokoh-tokoh zaman sekarang termasuk di NU, di tempat-tempat lain, itu lebih banyak menggunakan dalil hak asasi manusia. Dan manusia di zaman sekarang mayoritas manusia awam. Di kalangan manusia awam ini kemudian diangkatlah oleh masyarakat menjadi seorang tokoh dan seorang pimpinan. Fasu'ilu, ditanyalah tentang hukum. Apa tadi misalnya mengucapkan selamat Natal, dijawab ya boleh-boleh saja, kita kan bertetangga, toleransi, bukan dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dibenarkan menurut para ulama-ulama terdahulu. Ini yang terjadi zaman sekarang loh Pak ya. Gimana kira-kira 30 tahun mendatang Pak, tatkala bapak-bapak ya, sebagian ibu-ibu juga sudah dipanggil oleh Allah, nyisakan siapa di rumah Pak? Anak dan cucu. Anak kita dan cucu kita akan mendapati kondisi zaman yang jauh lebih berat. 10 tahun yang lalu Pak, ini masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, barangkali kalau di Indonesia saya katakan warga NU, barangkali gitu gampangnya, itu tidak kenal dengan sosok nama yang namanya Al-Albani. Siapa Al-Albani itu? Adalah seorang pengikut pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah. Tapi Al-Albani ini adalah seorang tukang jam yang dia belajar otodidak hadis-hadis, kemudian dia menghukumi hadis-hadis sesuai dengan pemahaman dia, tidak memiliki guru dan sanad yang sangat sempurna sebagaimana ulama-ulama terdahulu. Bahkan Syekh Al-Albani ini pernah meragukan keimanannya Imam Bukhari. Imam
Bukhari yang jadi rujukan hadis-hadisnya umat Islam diragukan keimanannya oleh Al-Albani. Tapi nanti bapak-bapak yang punya anak di rumah yang biasa main dengan mbahnya tadi, syekhnya tadi, syekh siapa? Gak Google tadi, mbah Google ya, Fadilatul Mukarram ya dah, Syekh Google. Nanti dia bakal mengenal Al-Albani. Suatu saat bapak ibu kalau dulu mengaji sama guru-guru sekelas ayatmu misalnya yang sudah wafat, itu dikasih hadis, sebut saja misalnya hadis yang paling gampang, innamal amalu binniyat misalnya ya, nanti akan dikasih komentar sama anak-anaknya atau cucu-cucunya, Pak itu menurut Syekh Al-Albani hadisnya dhaif, Pak itu menurut Syekh Al-Albani hadisnya sahih, hadisnya hasan, bahkan hadis-hadis yang dulu kita yakini kebenarannya. Maka anak-anak kita yang mempunyai guru Syekh Google ya akan mengatakan, Pak ndak usah pakai hadis itu palsu, hadisnya palsu, ndak bener. Kata siapa nak? Katanya Syekh Google. Syekh Google dilihat mana? Itu yang bilang Bapak Albani, tanya ini akan terjadi. Sekarang ini begitu Pak, tulisan-tulisan banyak Sahahu Al-Albani. Padahal Al-Albani sendiri bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, gampangannya tokoh Wahabi Pak. Tapi sudah merasuk di kalangan generasi muda. Bahkan anak-anak pesantren ya, anak-anak pesantren ya, sebagian ustadz-ustadz ya, sebagian ustadz-ustadz yang selesai dari pondok pesantren, mereka kalau di pesantren sebagian kan tidak boleh memegang HP ya, kan tidak boleh sebagian pesantren ya. Begitu mereka keluar, wah ini bagus ini, saya belajar HP, akhirnya belajar Syekh Google ya, pada Syekh Google ini. Di pondok tidak mendapatkan ajaran itu, Al-Albani tidak dan lain sebagainya tidak. Tahu-tahu begitu masuk ada sesuatu yang baru, wah kalau gitu kiai saya dulu ngajarkan kitab apa, Sulamut Taufik, ini Nihayatul Muhtad, ini kitab Al-Jalalain dan lain sebagainya. Ternyata banyak yang salah kitab-kitab itu. Kata siapa? Kata Syekh Google. Kalau sudah demikian Pak, kira-kira 30 tahun yang akan datang apa yang terjadi? Oh, ini ajaran Islam akan semakin hilang satu demi satu, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sekarang, Buya Yahya, secara umur persis saya tidak kenal beliau umur berapa, tapi beliau kan dikatakan sebagai umur orang dewasa. Sebut saja beliau umur 40 atau 50, itu kalau sunnah dari kehidupan Nabi kan berarti Nabi wafat usia 63 tahun, tinggal berapa tahun? Kalau 50 tinggal 13 tahun lagi ya. Kalau beliau umur 40 atau 45 berarti ya tinggal nambahkan 17 tahun lagi. Padahal saya bicara 30 tahun akan datang Pak, yang hidup bukan bapak-bapak dan ibu-ibu ini, anak-anak kita. Kalau sekarang orang tua kita, kakek kita, ayah kita, ibu kita yang sudah wafat, siapa yang membacakan tahlil? Kita-kita. Di sini misalnya minta, Buya, keluarga saya meninggal dunia Buya, minta tahlilan. Oh ya, kita baca tahlil. Tapi kalau bapak-bapak sudah wafat, ibu-ibu sudah wafat, apa bisa menjamin anak-anaknya itu minta tolong dibacain tahlil? Karena dalam kitab Al-Google tadi itu Syekh Google, di situ sudah banyak mengatakan tahlil hukumnya haram kata mereka. Belum tentu Pak. Oh anak saya ini Ahlussunnah wal Jamaah, mereka juga mengaku Ahlussunnah wal Jamaah kok ya. Jangan mengaku saya bukan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak, mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi berbeda cara menerjemahkan ilmu agama. Itu yang terjadi. Jadi problematika umat zaman sekarang yang terjadi itu aneh lagi. Kiai-kiai Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak Pak, kiai-kiai sepuh juga banyak, tapi
kebanyakan mereka yang memaku pesantren biasanya ngajari murid-muridnya ini mulai dari dasar nahwu, sorof, ya, fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan wa fa'ilun dan seterusnya. Mungkin kita pernah dengar ya kalimat-kalimat itu ya dari orang tua kita dulu. Sibuk dengan itu. Ya, ja'a zaidun, bagaimana i'rabnya. Sedangkan orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang tiap hari dihafalkan adalah hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran untuk menuduh penguatan, penuduhan terhadap amalia warga Ahlussunnah wal Jamaah yang oleh mereka dikatakan sebagai amalan sesat, ziarah kubur sesat. Apa dalilnya? Mereka hafal dalilnya, halamannya juga hafal. Ya memang ngajinya itu saja, Pak. Ngajinya itu saja. Nanti anak-anak kita yang keluar dari pondok, loh, wong guru saya ngajarkan fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Lah ini ada syekh baru mengatakan ada hadisun, ini adalah hadis Nabi, ini sabda Nabi, kita rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu itu fa'ala yafulu fa'lan. Sudah tinggal saja kiaimu, tinggal saja pondokmu. Akhirnya anak-anak kita berkiblatnya beda, bukan lagi kepada guru-guru yang mengajarkan fikih-fikih madhab Syafi'i, tapi mereka mengambil dari orang-orang baru muncul. Pinter bicara yang baru muncul, memang yang diajari khusus bab-bab yang semacam itu saja, konsentrasi di bidang itu. Apa babnya? Katanya babul bid'ah, bab tentang bid'ah. Waduh, sudah di luar kepala kalau bicara bid'ah. Sedangkan para kiai lagi asyik gimana, anak saya yang situ tidak naik kelas, gimana caranya? Kasihkan guru privat, ya. Oh, yang itu tidak bisa makan, ditanya ibunya, bapaknya gimana, kerjanya apa? Aduh, bapak saya cuma tukang ojek, ibu saya jualan tempe tahu. Akhirnya dicarikan. Ini para kiai sibuk dengan urusan demikian, sedangkan mereka sibuk untuk menyesatkan umat. Kamu salah ini, ziarah kubur ini adalah syirik, kamu nyembah kuburan, ya dah. Datang, padahal Nabi sendiri ziarah kubur. Ini musim itu yang berkaitan dengan Wahabi. Belum yang lain, Pak, aliran-aliran lain seperti Syiah. Oh, Syiah ini juga bahaya. Syiah yang ada di Iran, yang diadopsi oleh orang-orang Islam yang belajar di Iran. Nanti anak-anaknya ibu, kalau sekarang maksudnya ibu ditanya, Bu, maaf ya, suaminya namanya siapa? Itu tahu kadang-kadang. Oh, suami saya namanya Arif. Oh, suami saya namanya Hartono. Itu hafal. Suatu saat ada generasi, ada masa seorang wanita yang tidak tahu nama suaminya. Kenapa? Saking banyaknya suaminya. Betul, Pak. Apa itu? Namanya kawin kontrak, kawin mut'ah, ajaran Syiah. Kawin kontrak, kawin mut'ah itu begini, seorang wanita ketemu dengan seorang laki-laki, maka seorang wanita itu mengatakan begini, Mas, misalnya, kamu tak nikahkan dengan diriku dengan mahar 500.000 untuk jangka 2 jam saja. Sudah, kata si laki-laki, kobil tuh saya terima pernikahannya dengan mahar 500.000 rupiah untuk 2 jam saja. Selesai, pergi ke hotel, sudah menjadi suami istri, karenanya kawin mut'ah model Syiah. Setelah itu cerai, malam itu pagi misalnya, malam harinya ketemu laki-laki lain juga kawin, menikah mut'ah. Pagi suaminya namanya Agus, malam hari suaminya namanya Salim. Kalau 1 tahun tiap hari gini, hafal enggak nama suaminya? Bahkan kalau punya anak, anaknya banyak, sampai misalnya 37, kamu bapakmu siapa ya? Lupa nama bapaknya. Ini ajaran Syiah dan sudah masuk di Indonesia. Mahasiswi di Bandung itu ada yang melakukan demikian. Mereka belajar pada Yayasan Al-Mutahari miliknya Jalaluddin Rahmat yang Syiah itu, ya, Jalaluddin Rahmat ya, yang Syiah itu. Ada loh mahasiswi dan mahasiswanya yang melakukan mut'ah. Kalau giliran satu kelas, sebut saja mahasiswanya berapa, Pak, satu kelas? Sebut 40 orang, mahasiswinya 40 orang. Jodoh, kata mereka. Wong kami dipertemukan di sini, ajaran kami boleh nikah mut'ah menurut Syekh Jalaluddin Rahmat. Maka dilakukanlah kawin silang, kawin mut'ah.
Hari ini Maryam menikah dengan Salim, nanti malam cerai. Maryam ganti dengan Sulaiman. Salim kawin dengan Zainab, ya. Sedangkan si siapa tadi ini? Sulaiman malam hari cerai, besok kawin dengan Romlah. Gantian Pak. Ini apa ya? Piala bergilir apa? Musibah itu dari kalangan orang-orang Syiahnya. Di Indonesia sudah banyak Syiah ini. Tadi Wahabi, sekarang Syiah. Loh, apakah itu saja? Sebenarnya yang pertama tadi saya terangkan, ya, tentang tokoh-tokoh yang fatwa tanpa ilmu. Ini adalah kebanyakan orang-orang liberalisme. Jil, liberalisme yang punya konsep pluralisme. Yang hadir di Natalan, ya, itu adalah orang-orang pluralisme, sinkretisme, suka mencampur adukkan ajaran-ajaran agama yang ada di dunia. Islam dianggap sama dengan Kristen, dianggap sama dengan Buddha, dianggap sama dengan Konghucu, dengan Hindu. Apa? Menuju Tuhan. Jalannya berbeda-beda. Sama saja kalau kita orang Cirebon mau ke Jakarta, kan boleh lewat timur, lewat boleh selatan, utara, toh tujuannya Jakarta. Sebut saja Jakarta itu tulisannya Tuhan. Yang lewat timur berarti mengikuti jalurnya Kristen, lewat tengah Buddha, lewat sebelah sini lagi Hindu, sini Konghucu, lewat kanan Islam, toh juga akan sampai ke Jakarta. Ini ajaran sinkretisme. Nanti kita akan berkumpul di mana? Pom bensin katanya, ya. Nah, kapan pom bensin dibuka? Kalau Natal dibuka, Idul Fitri dibuka. Pokoknya peringatan-peringatan itu, ya. Peringatan apa saja, nyepi dibuka, bareng-bareng nyepi. Ini itu sama dengan Idul Fitri dianggap pom bensin. Natalan pom bensin, tujuannya Tuhan, yaitu Jakarta sana. Ini adalah kelompok orang-orang liberalisme, sinkretisme, pluralisme. Tokoh plural pun sudah banyak. Ada tokoh plural? Bahkan di Indonesia ini ada Bapak Pluralisme Indonesia, sudah ada loh Pak. Ini ajarannya sinkretisme, mencampur adukkan ajaran agama yang sesat jelas. Wong Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Tuhan itu Maha Esa. Kok mau digabung dengan penyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lah kalau mereka menyembah Yesus kan berarti tiada Tuhan selain Yesus, menurut mereka kan salah berarti. Ya Konghucu nyumbang apa? Saya tidak tahu. Cara berdoanya Konghucu juga mereka punya. Saya juga nggak paham. Mungkin Hong Wilaheng barangkali, saya tidak ngerti ya. Nanti orang Buddha, orang Hindu, kalau orang Hindu itu panggil Tuhannya misalnya Om siapa ya, Omnya misalnya Om ini. Masa umat Islam mau bareng-bareng panggil Om ya? Tidak mungkin. Mestinya sudah urusan agama, urusan sendiri-sendiri. Kalau urusan beli bensin tidak apa-apa bareng gitu ya, tapi bukan urusan Natalan. Ya beli bensin biasa, bensin biasa itu ya, yang jualan non muslim, yang beli orang Islam boleh. Tapi kita akan mencermati bahwasanya kenapa tokoh-tokoh Islam pun kok ya ada yang ngajari umat Islam untuk berkolaborasi dengan aliran atau ajaran-ajaran non-muslim. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya tokoh-tokoh Islam itu bukan ulama. Bukan ulama yang sesungguhnya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba manusia ini adalah para ulama. Kalau ada orang yang pinter ilmu agama, pinter bicara, tapi tidak takut syirik kepada Allah, tidak takut menyekutukan Allah, berserikat dengan para penyekutu Allah, itu bukan ulama. Boleh dikatakan tokoh Islam, tapi tokoh Islam belum tentu ulama. Jelas ya, kalau ulama pasti tokoh Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, nah ini saya
mengkaji tentang masalah peristiwa problematika akhir zaman yang Nabi sudah mengkhawatirkan itu. Di zaman Nabi pun Nabi sudah menduga jangan-jangan zamanku, kata Nabi kurang lebih demikian ya, zamanku ini sudah akhir zaman, Dajjal sudah kayaknya sudah hadir. Itu Ibnu Sayyad, walaupun ternyata bukan. Apalagi di zaman sekarang, karena itu kita waspada. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan bimbingan para ulama yang benar-benar takut kepada Allah, juga dibimbing oleh para ulama yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di Indonesia kita ini bermadzhab Imam Syafi'i ya di dalam berfikih. Mudah-mudahan ulama-ulama Asy-Syafi'i ini tetap mau membimbing kita sesuai dengan jalur-jalur para ulama salaf. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada hal-hal yang kurang tepat dalam pembahasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Buya Yahya yang sekarang beliau ada di Jawa Timur, tapi kok saya duduk di kursi beliau, mudah-mudahan dimaafkan oleh beliau. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran katsirun kami haturkan kepada Bapak Kiai Haji Lutfi Basori atas nasihat yang telah beliau sampaikan. Semoga manfaat dan juga semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para hadirin semuanya, para pendengar radioku dan juga pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami berikan kesempatan kepada jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang pertanyaan. Dan berikut nanti kita pun akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui layanan Facebook. Silakan, kami persilakan kepada bapak yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan guru, ini perihal ruqyah. Di sebagian masyarakat, terutama di lingkungan saya, bila ada seseorang yang istilahnya kemasukan gitu ya guru, banyak yang menyarankan untuk diruqyah gitu. Apa sih maksud dari ruqyah itu, pengertian dan fungsinya gitu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Guru atas kesempatan ini. Pertanyaan saya kan orang awam ya. Kalau misalnya sujud terakhir dalam sholat itu kita doa, itu kan insya Allah kan cepat dikabulkan ya. Nah, apakah bolehkah terusan dalam setiap sholat itu, kecuali yang sholat jamaah, sholat wajib dan sholat sunnah itu selalu sujud terakhir doa apa yang kita inginkan, apakah boleh begitu terusan gitu, kecuali jamaah, termasuk untuk sholat sunnah dan sholat wajib. Ini sedikit mengenai Jalaluddin Rahmat. Buya, Bapak Guru, saya tuh waktu Jalaluddin Rahmat itu kan dosen saya tuh merasa di sini tuh jadi nggak enak. Dosen saya waktu di Unpad Fikom, saya tuh kagum sama beliau. Saya waktu itu masih saya bilang, aduh ini siapa istrinya. Saya sampai begitu berpikir, aduh kagum banget karena dia begitu menarik. Kuliah jam 1 nggak pernah ada yang ngantuk. Saya selalu menunggu kehadiran dia untuk ngajar. Nah, baru beberapa hari saya kagum terus kalau ada Jalaluddin Rahmat. Baru kemarin saya buka di internet, saya ternyata kok Jalaluddin Rahmat itu adalah seorang Syiah yang bukan menghina, tidak suka merendahkan sahabat Nabi. Dari situ saya hilang rasa simpati ke Jalaluddin Rahmat yang tadinya besar dari mulai saya gadis. Nah, yang saya maksudkan, apakah Jalaluddin Rahmat itu, saya belum beli bukunya. Dalam internet itu dibilang bukunya ada judulnya halaman sekian adalah menghina, merendahkan sahabat Nabi. Nah, saya di situ langsung berpikir,
belum beli bukunya. Benarkah Jalaluddin Rahmat yang dimaksud itu adalah Jalaluddin Rahmat dosen saya waktu di Fikom Unpad, Profesor Dokter itu, ataukah ada Jalaluddin lain? Karena saya belum beli bukunya dan punya pikiran ingin ke Gramedia, ingin membuktikan saya hafal wajahnya. Tidak tampan, tapi subhanallah dia itu menarik dalam menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang bertanya, dan untuk jawaban silakan kepada Pak Kiai untuk dijawab. Ya, masalah ruqyah ya. Ruqyah itu memang ajaran Islam. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu mengajarkan atau mengamalkan ruqyah itu sudah lama, Pak. Cuman sekarang ini dimasyhurkan oleh kelompok-kelompok Wahabi lah begitu ya. Bapak kalau datang pada kiai, orang tua minta dibuatkan air, ditiup agar berbarokah, anak saya sakit. Ya dah. Pernah demikian kan? Orang kita kan demikian Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Habib datang, Beb minta doa biar anak saya jadi pinter. Ya, itu ruqyah namanya. Riwayatnya dulu ada beberapa orang sahabat lagi pergi dari Madinah menuju suatu tempat. Barangkali saya gambarkan kalau Madinah itu di Cirebon mungkin ya. Ini sahabat lagi pergi ke Indramayu, begitulah. Barangkali ya. Barangkali. Kemudian di sana lapar, cari makan susah. Akhirnya dia bertamu kepada warga setempat yang belum Islam, tidak dikasih makan. Tiba-tiba ya para sahabat, ya mereka sholat tetap sholat, walaupun kelaparan tetap sholat. Artinya terkesan bahwa ini kelompok orang-orang ahli ibadah kepada Tuhannya, kata masyarakat setempat yang belum Islam. Lah, kepala sukunya ini sakit, pimpinan sebut Indramayunya itu ya sakit, bupatinya barangkali itu ya. Carikan obat kemana, kesini kesana, itu tidak sembuh. Kemudian ada orang dari warga Indramayu misalnya saja ya, itu punya inisiatif, oh mungkin ini orang-orang yang ahli ibadah ini doanya terkabulkan kali, maka datanglah, Pak, apakah di kalangan bapak-bapak sahabat-sahabat ini ada yang bisa ngobatin, saya punya kepala suku sakit. Ada salah seorang sahabat nekat, Pak, bisa saya, tapi dengan syarat gitu. Nanti kalau bisa menyembuhkan, saya minta kambing, soalnya lapar, Pak. Ya, nekat. Ya sudah, mari. Ringkas cerita, datang, terus dibacai surat Al-Fatihah. Ya sudah, mengambil air, baca surat Al-Fatihah, suruh minum. Sembuh, subhanallah sembuh. Ngarang sendiri nih, pengobatan ngarang sendiri nih. Nggak diajarkan oleh Nabi. Dan tidak dituduh bid'ah ini ya. Ya. Karena zaman itu Wahabi nggak ada, masih ya. Coba ada Wahabi kan, kamu beri amal ibadah tanpa bimbingan Nabi, bid'ah, kamu masuk neraka. Karena Wahabinya belum ada, jadi ya biasa-biasa saja masyarakatnya. Ringkas cerita, dimintalah bayarannya yaitu kambing, beberapa ekor kambing. Setelah itu dibawa kembali ke rombongannya, ditanya, kamu dari mana nih kambing? Ya kalau guruan kita itu, nyuri di mana kamu kambing? Lu ngapain? Pergi ke sana kok pulang bawa kambing, dari mana tuh? Kambingnya siapa? Kerampok ya? Mungkin kalau guruan kita begitu ya. Katanya, enggak, aku ini dimintai tolong untuk menyembuhkan orang. Ya sudah, aku ngarang sendiri, tak baca surat Al-Fatihah. Sembuh. Kata teman-temannya, ya tapi ini halal enggak ya? Oh iya ya, halal apa enggak katanya ini. Bingung ini. Sudah, bawa pulang aja ke Cirebon. Ya, ke Cirebon saya gambarkan sebagai kota Madinah. Nah, setelah sampai di tempat Nabi, berceritalah para sahabat, ya Rasulullah tadi ada kejadian ini dan itu. Maka Nabi ringkas, ya sudah kamu bagi aja, jangan lupa ya kalau sembelih aku minta sampilnya. Minta sampil itu apa? Kaki ya, paha. Saya minta pahanya. Nabi pun ikut memakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, yang bid'ah tadi loh. Karena tidak diamalkan Nabi, Nabi ikut makan. Subhanallah. Nah dari sini berdalillah para ulama bahwasanya membaca surat Al-Fatihah ditambah dengan doa-doa yang lewat apa? Air, minuman segala itu disebut namanya ruqyah tadi itu. Salah satunya. Dan boleh dikembangkan dengan kreasi-kreasi boleh, termasuk baca-baca surat Al-Qur'an boleh. Jadi sebenarnya orang-orang Wahabi yang melakukan
ruqyah pengobatan ini sudah kalah jauh dari orang Ahlussunnah wal Jamaah. Di NU ini zaman dahulu kala, zaman perang Belanda, para ulama-ulama ini ahli ruqyah, ya ahli baca-baca, orang disuruh minum, kemudian berangkat menghadapi Jepang, berangkat menghadapi Belanda, berangkat menghadapi PKI, dalam kutip bisa sakti ya, tidak mempan dibacok, tidak mempan ditembak, itu sudah ada ya. Ngusir jin dari tubuh manusia juga sudah ada ulama-ulama kita. Jelas ya, hukumnya boleh, paham? Dan itu bukan identik dengan Wahabi, jelas ya, tapi milik kita sebenarnya. Kalau sekarang diakui, ya begitulah mereka. Kedua, doa sujud panjang boleh dan sangat boleh ya. Tiap hari pun boleh, tiap saat boleh, khususnya kalau sholat sendirian, sholat sunnah. Suatu saat Nabi SAW sholat, berdirinya itu baca surat Al-Baqarah ditambah surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran, itu sekali berdiri Nabi, rakaat pertama. Berapa juz Pak ini Pak? Gampangnya 5 juz lah. Kemudian wakana sujuduhu, wakana ruku'uhu kakiyamihi, rukuknya Nabi itu panjangnya seperti berdirinya, yaitu sebanyak kalau baca Quran 5 juz. Wa sujuduhu karukui, sujudnya seperti rukuknya. Jadi kalau saya katakan 5 juz itu baca, wa Nabi kalau baca Quran, wa itu dengan tartil, warattil Qur'ana tartila. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, tartil, bukan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, bukan gitu. Bukan gitu, azr, bukan. Nabi dengan tartil, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau baca 5 juz berapa jam Pak? Berapa jam? 1 jam? Kita disuruh 1 jam berdiri tok kuat? Gak usah 1 jam lah, saya diskon jadi setengah jam. Bisa berdiri baca surat setengah jam, oh dapat diskon 100% ini, 50%. Sudahlah, nggak usah 1 jam, setengah jam, 1/4 jam berdiri tok, rukuknya 1/4 jam, sujudnya 1/4 jam. Bisa? Pulang ke dokter, boyoknya sakit Pak. Ini kalau orang zaman sekarang ya. Tapi Nabi melakukan hal itu Bu, pada saat beliau sholat sendirian. Tapi tatkala beliau sholat berjamaah jadi imam, beliau yukhafif itu mempersedikit secara umum sholatnya, karena takut ada orang sakit, ada ibu-ibu, ada jamaah yang maaf menahan kencing misalnya ya, menahan kentut, kan mungkin ada orang yang memang sakit perut dari awalnya, kepingin sholat jamaah Pak, aku tak sholat jamaah, begitu sholat jamaah imamnya lama sekali, dikhusyuk-khusyukan, akhirnya si imam ini imam gak tahu diri nih, aku sudah mau ke toilet, ini lama-lamakan, akhirnya makmumnya nggak suka sama imamnya, ya dah. Maka dikatakan Allah akan merahmati imam atau para imam sholat yang dicintai oleh makmumnya. Gimana dicintai? Standar. Kadang-kadang imam sudah bagus Pak, begitu sujud akhir setengah jam nggak bangun-bangun, kata makmumnya, ini masih hidup apa gimana? Imamnya satu naik, ada kan gitu ya? Tanya kenapa? Enggak, saya kadung khusyuk. Bukan gitu ajaran Nabi. Iktidal itu standar kalau waktu jadi imam sholat. Kalau sholat sendirian, jangankan 1 jam, mau berdiri 3 jam itu silahkan kalau sholat sendiri. Jelas ya? Ya, baik Bu. Yang kedua, Jalaluddin Rahmat ya. Loh, saya banyak buku-bukunya. Ibu belum punya bukunya. Saya sudah banyak buku-buku dia. Banyak. Iya, maksudnya Jalaluddin Rahmat ya, yang dosen itu, itu yang Syiah Bu. Itu dia orangnya ya, itu. Ya, kita bilang kepada aparat-aparat kalau memang mendengarkan fatwa MUI, yang fatwa MUI sudah mengatakan bahwa Syiah itu sesat, Syiahnya sesat, maka yang perlu dipermasalahkan adalah Jalaluddin Rahmat. Begitu. Dia kan dosen ya, ahli komunikasi, betul? Ya itu dia. Buku-bukunya bahkan menulis buku untuk anak-anak kecil, cerita-cerita pendek, itu mengkanter alias mencaci maki walaupun dengan bahasa mereka yang halus,
Siti Aisyah istri Nabi. Itu pembenci istri Nabi. Dan istrinya sekarang jadi mantan ya, istrinya jadi mantan. Emilia ya kalau tidak salah ya. Ya itu Syiah. Bahkan kemarin beberapa saat yang kemarin ini dia waktu Asyura, bulan berapa Asyura ini? Muharram ya, 10 Muharram. Dia sudah dalam fotonya melukai kepalanya sendiri karena untuk pengorbanan kepada Sayyidina Husain. Itu ritual Syiah. Suami istri Syiah. Tapi Syiahnya berbeda. Kalau Jalaluddin Rahmat mengikuti mazhab Taqiyah. Taqiyah itu pura-pura jadi Islam. Tapi hakikatnya dia adalah Syiah. Kata istrinya, saya tidak sepakat dengan Jalaluddin Rahmat sebagai suamiku, saya cerai. Karena dia Taqiyah, sedangkan aku adalah Syiah pemberani. Maka dia menerangkan, aku adalah Syiah terang-terangan. Kalau Jalaluddin Rahmat masih Taqiyah, pura-pura masuk Islam. Itu begitu. Bukunya banyak, Bu. Makanya kalau Ibu sebagai dulu pernah mantan penggemar ya, apa? Sekarang ya begini, Ibu punya putra ya, atau adik atau apa yang bisa main Google ya, Mbah tanya sama Mbah Google, bukan Ibu, anaknya. Cari saja gitu di Google, klik laki-laki share Google ya. Tapi sebagai bukti tanya, kalau orang Jawa Timur panggilnya Mbah gitu, Mbah Google gitu ya. Mbah mau tanya Mbah gitu ya. Apakah tulis saja, apakah Jalaluddin Rahmat dari Bandung itu Syiah? Nanti ada berita semuanya. Foto-fotonya dia pernah ke Iran. Oh iya, kalau saya berani ngomong gini, saya berani berurusan kan, bukan berarti menjatuhkan nama baik. Wong dia bangga kok, dia bangga jadi orang Syiah. Saya pernah satu grup dengan dia ini di WhatsApp, satu grup. Iya, dia terang-terangan dia Taqiyah tapi membela Syiah deh. Nah, itu yang perlu diketahui banyak Pak, tokoh-tokoh. Maka saya katakan banyak tokoh-tokoh Islam yang masyarakat tidak tahu, hakikatnya bukan tokoh, bukan ulama, tapi tokoh Islam. Wong dia ini profesor jurusan apa namanya, komunikasi. Lah kapan jadi ulamanya itu, kapan tiba-tiba jadikan ulama? Kan gitu. Ini problem umat kita. Problem umat kita bangsa Indonesia. Gak ngerti ngajinya kok tiba-tiba jadi ulama, ini gimana ini? Jelas ya Bu ya? Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Kiai atas jawabannya, dan semoga kepada Bapak dan Ibu merasa cukup dengan jawabannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Pak Kiai, ada pertanyaan sudah masuk melalui layanan Facebook. Satu penanya kita kabarkan kepada Pak Kiai, ada Ahmad Thoib dari Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, bagaimana hukumnya seorang muslim yang menerima uang ampau ketika hari raya Imlek? Sebab ini pernah terjadi di Pamekasan. Dan dipertanyakan adalah apakah menerima uang tersebut diperbolehkan atau tidak. Terima kasih Pak Kiai atas nanti jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup hanya sekali. Hidup di dunia hanya sekali. Dan masa durasinya tidak lama. Ces-cesannya 60 tahun sudah apa gini nih namanya, mati hidup ya. Coba bapak yang usia 60 tahun 70 tahun banyak sakitnya apa banyak sehatnya? Banyak sakitnya. Cuman 70 tahun hidup di alam kubur. Kalau mati hari ini menunggu kiamat saja. Kalau kiamatnya 1000 tahun mendatang, hidup di alam kubur 1000 tahun. Kalau di akhirat kekal. Kalau sudah masuk neraka ya sudah, neraka ini 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka sayangilah hidup Anda tatkala hidup di dunia yang cuman sebentar dan cuman sekali. Cari rezeki yang halal. Kok cari angpau itu loh ya, ang punya Imlek miliknya orang non muslim ya janganlah. Itu pertama anjuran ya. Yang kedua, menurut para ulama ya memang berbeda pendapat, tapi ulama yang benar-benar ingin menyelamatkan dirinya dan masyarakat dari akidah yang bejat, yang rusak, yang sudah sesat, mereka ini benar-benar waspada.
Kalau di dalam kitab Sautul Mimbar ada, saya punya, itu kumpulan dari fatwa-fatwa para ulama dikumpulkan di situ, namanya kitab Sautul Mimbar, dari Halab, dari Syria. Lama ini, kitab lama. Itu ada min asbabil kufri, termasuk dari sebab kekufuran, al-masyu ilal kanisati, yaitu jalan menuju gereja ma'ahliha, bersama penduduk gereja yaitu orang Nasrani. Itu kalau Natalan. Kalau Imlek ya menuju tempat Imlek, kalau Nyepi ya menuju ke tempat Nyepi, dan seterusnya, dikiaskan, ya dah. Kemudian apa tadi, wa yusyarikuhum fi hafalatihim, dan berserikat dengan haflah mereka, peringatan tahun baru atau apa saja, Natalan, milik orang-orang penduduk gereja, ya. Sama untuk kamu fil kanisati au fi ghairiha, apa itu peringatan, perayaan Natalan, selamatan, apa sajalah, ritual-ritual yang dilakukan di dalam gereja maupun di luar gereja, tetap haram hukumnya. Bahkan di dalam kitab itu disebutkan salah satunya, kalau makan semangka pemberian non muslim atau orang yang Natalan, mereka mengadakan selamatan dengan pakai bagi-bagi semangka. Makan semangkanya itu haram. Sama dengan tadi itu, angpau yang dibagikan pada hari raya Imlek, sudah ya haram. Kalaupun misalnya ada yang berpendapat oh boleh, jelas tidak barokah. Mau makan yang dimurkai oleh Allah, syubhat. Nabi sudah bersabda, al halalu bayinun, makan itu yang halal itu bayinun, jelas. Bapak punya uang 10.000, beli tahu dan tempe, digoreng di rumah, dimakan, halal apa tidak? Jelas. Wal haramu bayinun, yang haram jelas. Ada kucing di situ disembelih, dimakan, halal apa haram? Haram makan kucing, ya dah. Disembelih kok, ya tapi kan kucing, ya. Wa ma bainahuma umurun mustabihat, di antara yang halal dan yang haram ada perkara yang syubhat, la ya'rifuha katsirun minan nas, banyak orang yang tidak tahu. Kata Nabi, wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjerumus menggunakan, memainkan, memakan, mengkonsumsi barang yang syubhat, faqad waqa'a fil haram, sungguh dia terjerumus ke dalam keharaman. Angpau Imlek, kalau ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, kan syubhat namanya. Sudah, siapa yang makan barang syubhat, sungguh dia terjerumus kepada keharaman. Ada pendapat ulama-ulama atau tokoh-tokoh kontemporer zaman sekarang mengucapkan selamat Natal, ada yang bilang boleh, ada yang bilang haram misalnya, bingung, namanya syubhat. Kalau nekat mengucapkan berarti sudah terjerumus kepada barang yang haram. Demikian dan seterusnya, ya, jelas ya. Baik, terima kasih kepada Pak Kiai atas jawabannya. Semoga Bapak Ahmad dari Pamekasan merasa cukup dengan jawabannya. Untuk selanjutnya, mari Pak Kiai tutup majelis ini dengan pembacaan doa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlik wal khatim lima sabaq, nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ithim, la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ilaka ridwan wa lana salah illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'al hadzal majlis majlisan mubarakan, Allahumma ij'al hadzal majlis masjidan majlisan mubarakan, Allahumma ij'al hadzal majlis majlisan mubarakan bijahi sayyidil mursalin
wa bi karamati awliya'il kauni ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi qabulil Fatihah.